pindah ibu kota ini sudah muncul sejak tahun 50-60-an di era Bung Karno, yang saat itu akan memindahkan ke Palangkaraya. Tapi 2014, setelah saya dilantik, saat itu saya perintahkan pada Pak Penas untuk mengkaji lagi, coba cek lagi titik-titik mana yang memungkinkan untuk kepindahan. Sekarang ke pemerintah baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, dan juga November akan ada transisi kepemimpinan di daerah, baik itu pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, ada di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ini adalah perhelatan besar yang juga akan berdampak besar bagi negara kita, sehingga saya minta FKUB juga memberikan perhatian terhadap soal-soal yang berkaitan dengan Oktober maupun yang November ini. Yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport, yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Ya, apa kabarnya teman-teman? Saya rasa teman-teman akan baik-baik saja dan sehat-sehat di saat aktivitas sehari-hari ini, tua. Biarlah kalian terus dilancarkan dan sukses. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Pak Jokowi. Di sini Pak Jokowi berpidato sangat luar biasa, di mana beliau ini seakan-akan menampar, menyemprot, apalagi ya, menendang gitu kali ya, ataupun melibas gitu ya, orang-orang yang selama ini selalu mengadu domba, selalu merusak kerukunan antar anak bangsa, selalu ingin memecah belah bangsa, selalu memfitnah, mencaci maki. Ternyata Pak Jokowi ada pesan khusus nih teman-teman, buat Sirait Media nih, khususnya ya, khususnya kepada orang-orang seperti teman-teman ya, selain yang sering kita kenal gitu kan. Itu Pak Jokowi juga menitipkan pesan kepada para pemuka agama untuk menjaga stabilitas negara kita gitu ya, karena penting juga kalau ramuan politiknya dikasih dengan agama gitu ya, ataupun dipoles dengan mencampur adukan agama, itu bahaya nanti gitu, bisa menambah perpecahan ya. Karena tanpa persatuan dan kesatuan, kita tidak bisa meningkatkan dan membuat negara kita menjadi maju ya teman-teman ya. Harus kita garis bawahi ini gitu. Jadi tetap Pak Jokowi mengingatkan gitu ya kepada pemuka agama, tokoh-tokoh agama gitu, dan ini luar biasa. Mari kita saksikan dulu videonya berikut ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Kota ini ke depan akan menjadi kota hijau dengan emisi paling rendah. Supaya Bapak Ibu tahu, di sini air quality index-nya, indeks kualitas udaranya itu di angka 6. Padahal maksimal itu 50. Maksimal 50, tapi di sini hanya 6.
dan di Jakarta kira-kira hariannya 190. Bukan hanya di Jakarta, di Jabodetabek atau di Jawa, rata-rata sudah di atas 100. Inilah gambaran kota masa depan, kota hijau dengan emisi rendah, kota yang ramah karena banyak ruang terbuka hijaunya, dan saya sering bercerita kalau pas dapat tamu Perdana Menteri atau Presiden dari negara lain, baik masuk ke Istana Bogor, baik masuk ke Istana Jakarta, atau saya terima di Yogyakarta, di Istana Yogyakarta, selalu tamu kita itu kagum. Waduh, istananya bagus, gedungnya bagus. Saya kadang-kadang mikirin mau saya jawab apa. Indah, tapi ini bukan buatan kita, buatan kolonial Belanda. Mau saya sampaikan apa adanya kok juga enggak, kita merasa inferior gitu ya. Jadi itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan dipuji tapi saya enggak bisa apa-apa gitu. Enggak bisa menjawab apa ya dipuji itu, karena saya tahu mereka juga tahu itu bukan kita yang bikin gitu. Iya juga. Saya kan nggak tahu dia nyindir atau dia memang benar-benar ingin menyampaikan kekagumannya. Ya, nebaknya kan sulit. Itulah kenapa gagasan pindah ibu kota ini sudah muncul sejak tahun 50-60-an di era Bung Karno, yang saat itu akan memindahkan ke Palangkaraya. Tapi 2014 setelah saya dilantik, saat itu saya perintahkan pada Pak Penas untuk mengkaji lagi, coba cek lagi titik-titik mana yang memungkinkan untuk kepindahan. Dan selama 4 tahun, 5 tahun, kajian itu selesai, ada pilihan-pilihan di Palangkaraya, di Kalimantan Selatan, di Mamuju, kemudian di Kalimantan Timur, di IKN ini. Ini membantah mulut dari Amin Rais ya teman-teman ya, yang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak menggunakan kajian apapun. aduh ini Amin Rais. Mbah. Kemarin saya baca juga nih teman-teman ya, banyak mengatakan Amin Rais cocok untuk jadi dikatakan tokoh politik teman-teman. Tokoh pahlawan. Ini kan pahlawan apa yang cocok ya? Nanti kalian komen ya, yang cocok buat Amin Rais. Dan mereka mendukung bahwa Abah Amin Rais ini cocok untuk menjadi tokoh pahlawan nasional. Kalian komen deh teman-teman, cocok nggak ya? Sedangkan dia ini adalah sering memberikan fitnah. Dan mending kalau fitnahnya itu benar gitu ya. Ini fitnahnya salah mulu gitu ya. Fitnahnya ini gak masuk akal gitu dan tidak benar gitu. Fitnah salah atau gak ada yang satu pun yang benar diomongin dia gitu ya. Apapun dibilang sekarang gosipnya itu bebek pincang lah, Jokowi itu bebek pincang lah gitu ya. Ya, Amin Rais ini ya teman-teman ya, makin lama makin mulai kelewatan batas gitu ya. Over. Nanti saya bilang ini ODGJ kalian marah lah. Over sebenarnya, overthinking atau gimana gitu. Padahal nggak ditanggepi nama Pak Jokowi gitu loh. Malah dia sok gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Di sini dijawab oleh Pak Jokowi di pidato ini, dan menurut saya pidatonya sangat bagus teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kemudian kita putuskan di sini. Tapi yang saya setelah ini selesai istananya, kemudian gedung Menko-nya juga hampir selesai. Saya senang bahwa yang mengerjakan
100% adalah putra-putri terbaik kita semuanya. Wow. Bahannya itu hampir 99% dari bahan lokal semuanya. Memang tidak ada unsur-unsur yang lain. Ada yang bertanya pada saya, Pak, lampunya kok bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali, bukan. Ini lampu dari Boyolali. Itali dan Boyolali, oke, mirip-mirip lah. Lampunya dari Boyolali. Saya tahu betul yang buat ini siapa, saya tahu. Di desa yang namanya Tumang, di Boyolali. Jadi, ya inilah istana sebuah negara besar yang namanya Indonesia. Ini harus kita apresiasi dan berbangga, teman-teman. Kota yang dirancang dalam menancapkan tonggak peradaban Indonesia nanti di Indonesia Emas 2045, karena ini baru dimulai. Ibu kota baru ini baru dimulai. Selesainya mungkin bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, dan bisa 20 tahun. Jangan berpikir ini sudah dipakai, enggak. Masih panjang. Masih panjang. Tapi ini memang dirancang sejak awal, tidak hanya untuk mewujudkan pembangunan, memperlihatkan peradaban baru kita, baik dalam pola pikir, dalam semangat kerja, dengan cara-cara kerja baru, tapi juga memfasilitasi kebersamaan dan kerjasama. Kota yang terbuka, kota yang inklusif untuk semua golongan, kota yang dibangun dari kemajemukan kita, dan kota yang hidup dari banyak interaksi-interaksi sosial yang kita lihat di negara kita. Kita juga ingin IKN menjadi kota global, tapi juga kota majemuk, yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkokoh kerukunan dan merawat kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa besar. Karena kita tahu dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, banyak konflik muncul beberapa tahun belakangan ini yang berkepanjangan, juga perang yang bergulir di belahan dunia. Saat kita merasakan zaman semodern ini masih ada perang. Kadang-kadang kalau kita berpikir secara normal, kok masih ada. Dalam peradaban baru, dalam peradaban modern masih ada perang. Baik itu di Ukraina, baik itu di Palestina, ini ditambah lagi sekarang Lebanon, dengan perang di Libanon. Ya. Makin panas Timur Tengah, Pak. Sehingga membuat yang namanya persatuan, yang namanya kerukunan, yang namanya toleransi, itu merupakan hal yang sangat berharga, sangat bernilai tinggi di negara manapun. Dan kita patut bersyukur di Indonesia nilai-nilai tersebut, kerukunan, toleransi, persatuan, masih bisa terawat dengan sangat baik. Ini juga berkat kontribusi besar Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. FKUB, Asosiasi FKUB, yang ini adalah warisan berharga bangsa kita yang terus harus kita pupuk, kita upayakan bersama, baik dengan mengedepankan dialog, baik dengan menanamkan rasa toleransi sejak dini, serta memupuk nilai-nilai moderasi beragama. Saya sangat menghargai, mengapresiasi peran FKUB selama ini dalam menjaga suasana yang damai, suasana yang harmonis, suasana rukun, sehingga persatuan
dan kesatuan kita sebagai bangsa terawat baik dan terus terjaga. Ke depan, saya mengajak kita semuanya untuk terus menjaga situasi yang kondusif ini. Saya tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, masih ada konflik kecil-kecil, masih ada perselisihan kecil-kecil, tapi sekecil apapun, utamakan segera dibuka ruang dialog agar tidak membesar dalam suasana kebersamaan. Karena kita tahu negara di dunia ini yang paling majemuk ya Indonesia. Sukunya, agamanya, adat istiadatnya, budayanya. Jika ada isu yang berpotensi memecah belah, segera, sekecil apapun, segera luruskan dalam suasana yang sejuk, dalam suasana kesejukan, agar stabilitas terus terjaga sehingga pembangunan bisa berlanjut dan pertumbuhan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa besar bisa terus kita kembangkan dan kita tingkatkan. Amin. Nggak akan mungkin sebuah negara dalam posisi konflik, dalam posisi yang tidak bersatu, bisa membangun dengan baik. Nggak ada, rumus itu nggak ada. Makanya Pak Prabowo mau kalau semuanya bersatu teman-teman ya, untuk memikirkan Indonesia ke depan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Itulah gunanya persatuan dan kesatuan teman-teman. Nah itu tadi teman-teman ya videonya. Makanya Pak Prabowo mau kalau semuanya itu sebenarnya bersatu teman-teman. Jadi kalau bersatu sebenarnya lebih enak menata, meningkatkan pembangunan di negeri kita ini gitu ya, di bangsa di Indonesia ini, untuk memikirkan Indonesia ke depan gitu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu ya. Itulah gunanya persatuan dan kesatuan gitu ya teman-teman ya. Karena kalau tidak ya kita sibuknya saja dengan konflik-konflik gitu ya, konflik-konflik internal gitu antara anak bangsa gitu ya, sampai lupa dengan kepentingan asing gitu ya, yang ingin merusak bangsa kita. Jujur teman-teman, kalau kita observasi banyak negara-negara asing tuh pengen menghancurkan Indonesia, menghancurkan kebinekaan kita gitu ya. Makanya kadang di masa-masa kampanye, pilkada dan sebagainya itu banyak sekali yang menjual ras, agama gitu ya, dan juga support dana dari luar negeri. Biar apa? Biar kita diadu domba gitu, saling menghujat, saling menjatuhkan gitu, dan akhirnya konflik-konflik internal ini nggak selesai. Dan kita jadinya lamban gitu ya, lamban untuk pembangunan di Indonesia. Karena apa? Tersendat ini, ketahan ini gitu kan. Seharusnya cepat, kita sendiri kok yang mengajukan, kita sendiri yang mengesahkan, warga negara kita juga gitu, DPR RI, pihak-pihak yang berwajib gitu, semuanya kalau duduk bermusyawarah tenang, tidak ada konflik-konflik, pasti semuanya berjalan lancar. Salah satunya ya kayak undang-undang perampasan aset. Kalau semuanya iya, sehati sepikiran, one heart gitu kan, katakan iya, sah itu undang-undang gitu teman-teman ya. Ini ada yang menolak, ada yang ini gitu kan, ada dari ketuanya bilang inilah, ada yang apa keuntungannya lah dan sebagainya gitu kan. Itu teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Negara bisa membangun kalau stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosialnya bisa terjaga dengan baik. Dan kita akan menghadapi dua event besar ke depan. Di 20 Oktober
akan ada transisi kepemimpinan nasional dari pemerintah sekarang ke pemerintah baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, dan juga November akan ada transisi kepemimpinan di daerah, baik itu pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, ada di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ini adalah perhelatan besar yang juga akan berdampak besar bagi negara kita, sehingga saya minta FKUB juga memberikan perhatian terhadap soal-soal yang berkaitan dengan Oktober maupun yang November ini. Terakhir, saya berharap semoga kita bersama dalam menjaga persatuan, menjaga kerukunan, dalam menghantarkan bangsa kita mewujudkan cita-cita Indonesia emas betul-betul bisa kita wujudkan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya sangat menghargai, mengapresiasi upaya-upaya yang telah FKUB lakukan di daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, juga di asosiasi FKUB, dan ini merupakan kontribusi besar Bapak Ibu sekalian terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-temannya, videonya luar biasa teman-temannya, pidato dari Presiden Joko Widodo ya, terkait dengan menjaga kerukunan, menjaga stabilitas Indonesia gitu ya, di negara kita ini ya. Ini alasan Pak Prabowo kenapa beliau ingin merangkul semuanya, merangkul anak bangsa, karena mereka juga anak bangsa gitu ya, merangkul tokoh-tokoh bangsa untuk sama-sama memikirkan bagaimana langkah yang akan kita ambil ke depannya untuk mencapai Indonesia emas 2045 itu. Itunya sebenarnya teman-teman, bukan apa-apa dia bilang nanti semuanya dirangkul kalau ini. Ya sebenarnya biar semuanya tercapai gitu, cepat gitu, tidak mandek, tidak bolong-bolong gitu ya. Yaitu tanpa persatuan ya kita tidak bisa maju teman-teman. Sekali lagi, kita hanya sibuk dengan urusan-urusan politik gitu ya teman-teman ya, sibuk dengan konflik-konflik itu tadi. Padahal untuk kemajuan Indonesia itu ya teman, yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup ya, segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan di kolom komentar. Perbanyak masukan kalian, apa sebenarnya masukan, ide, konsep dan sebagainya. Boleh, silakan tuliskan di kolom komentar, karena kolom komentar itu sangat terbuka sekali buat teman-teman, khususnya yang nonton Sirait Media ini. Ya mungkin itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.